Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobrina Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bencana alam tsunami. Materi dari ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita bahas, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung ke materi yang akan kita bahas, yaitu tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami bergantung pada kedalaman laut. Di laut dengan kedalaman 7.000 meter misalnya, kecepatannya bisa mencapai 942,9 km per jam. Nah, berikut ada gambar dari terjadinya tsunami. Bisa kalian lihat di situ gelombang laut naik ke daratan. Selanjutnya ada penyebab tsunami. Tsunami tidak akan terjadi jika tidak ada faktor pemicu. Faktor penyebab terjadinya tsunami ini adalah yang pertama, ada gempa bumi yang berpusat di bawah laut. Gempa bumi di dasar laut dapat menjadi penyebab terjadinya tsunami adalah gempa bumi dengan kriteria. Yang pertama, gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Yang kedua, pusat gempa kurang dari 30 km dari permukaan laut. Yang ketiga, magnitudo gempa lebih besar dari 6,0 SR. Yang keempat, jenis pesesaran gempa tergolong sesar vertikal, sesar naik atau turun. Yang kedua ada letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan terjadinya gempa vulkanik, gempa akibat letusan gunung berapi. Adapun salah satu contoh meletusnya Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda yang mengakibatkan tsunami besar yang terjadi pada tahun 1883. Yang ketiga ada longsor bawah laut. Longsor bawah laut ini terjadi akibat adanya tabrakan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Proses ini mengakibatkan terjadinya palung laut dan pegunungan. Yang keempat, ada hantaman meteor di bawah laut. Jatuhnya meteor berukuran besar di laut juga merupakan penyebab terjadinya laut. Berikutnya yaitu ada gejala tsunami. Yang pertama, diawali dengan gempa bumi. Yang kedua, air laut tiba-tiba surut. Yang ketiga, bau garam menyengat. Yang keempat, langit tampak berwarna hitam. Yang kelima, terjadi ledakan yang dahsyat. Selanjutnya yaitu karakteristik tsunami. Yang pertama ada kecepatan tsunami. Secara empiris, kecepatan tsunami tergantung pada kedalaman laut dan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Untuk di laut dalam, kecepatan tsunami bisa setara dengan kecepatan pesawat jet, yaitu sekitar 800 km per jam. Semakin dangkal lautnya, kecepatan tsunami semakin berkurang, yaitu berkisar antara 2-5 km per jam. Kedua, ada ketinggian tsunami. Ketinggian gelombang tsunami berbanding terbalik dengan kecepatannya. Artinya, jika kecepatan tsunami besar, tetapi ketinggian gelombang tsunami hanya beberapa puluh cm saja. Sebaliknya, untuk di daerah pantai, kecepatan tsunaminya kecil, sedangkan ketinggian gelombangnya cukup tinggi, bisa mencapai puluhan meter. Ketinggian tsunami di pantai dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah bentuk pantainya. Yang pertama, pantainya terjal. Yang kedua, pantainya landai.
Selanjutnya ada dampak tsunami. Kita semua tahu bahwa bencana alam itu mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, berikut dampak positif dari bencana tsunami. Yang pertama, bencana alam merenggut banyak korban, sehingga lapangan pekerjaan menjadi terbuka luas bagi yang masih hidup. Yang kedua, kegunaan secara psikologis, menjalin kerjasama dan bahu-membahu untuk menolong korban bencana, menimbulkan efek kesadaran bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, kita bisa mengetahui sampai di manakah konstruksi bangunan kita serta kelemahannya. Dan kita dapat melakukan inovasi baru untuk penangkalan apabila bencana tersebut datang kembali, tetapi dengan konstruksi yang lebih baik. Selanjutnya, dampak negatif dari bencana tsunami. Yang pertama, merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia, serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Yang kedua, banyak tenaga kerja ahli yang menjadi korban, sehingga sulit mencari lagi tenaga ahli yang sesuai dalam bidang pekerjaannya. Yang ketiga, pemerintah akan kewalahan dalam pelaksanaan pembangunan pasca bencana karena faktor dana yang besar. Yang keempat, menambah tingkat kemiskinan apabila ada masyarakat korban bencana yang kehilangan harta benda. Nah, berikut ada cara penanggulangan tsunami. Adapun cara yang dilakukan untuk penanggulangan bencana tsunami adalah melaksanakan evakuasi secara intensif, melaksanakan pengelolaan pengungsi, melakukan terus pencarian orang hilang dan pengumpulan jenazah, membuka dan hidupkan jalur logistik dan lakukan resupply serta pendistribusian logistik yang diperlukan, membuka dan memulihkan jaringan komunikasi antar daerah atau kota, melakukan pembersihan kota yang hancur dan penuh puing dan lumpur, menggunakan dana pemerintah untuk penanggulangan bencana dan digunakan pula dengan tepat sumbangan dana baik dari dalam maupun luar negeri. Menyambut dengan baik dan libatkan unsur civil society.